Dan saudara, untuk membahas lebih lanjut vonis terhadap para pelaku penyerangan Lapas Cebongan, kita akan ikuti dialog bersama Bapak Jenderal TNI Purnawirawan AM Hendro Priyono yang saat ini telah hadir di studio kami. Dan dialog akan dipandu oleh Imam Priyono. Selamat malam Pak Hendro Priyono. Ya, selamat malam Adi, Airin. Ya, baik, terima kasih. Dan saudara, selamat malam sekali lagi. Saya Imam Priyono. Saat lagi saya akan berdialog langsung dengan Bapak AM Hendro Priyono, keluarga besar juga dari Kopassus, kemudian mantan Kepala BIN, dan kita ingin tahu pandangan Bapak terhadap vonis yang 2 hari ini kita dengarkan. Kemarin ada 3 terdakwa yang divonis relatif berat untuk sebagian pihak, 11 tahun, 8 tahun, 6 tahun, kemudian dipecat dari kesatuan. Hari ini ada yang 1 tahun 3 bulan tetapi tidak dipecat dari kesatuan. Dari sudut ini terlebih dahulu, Bapak keluarga besar Kopassus juga melihatnya seperti apa? Terlalu beratkah atau cukup atau kurang misalnya? Pendapat Bapak? Menurut saya sebagai keluarga besar Kopassus, yang bekas prajurit Kopassus, tentu saya sangat kecewa dengan vonis yang begitu berat, yang sebetulnya dalam menentukan suatu keputusan yang adil itu kita juga memperhatikan manfaatnya buat masyarakat. Dia bukan berbuat itu untuk semata-mata mengamankan dan menyelamatkan hidupnya masyarakat, tapi akibat dari apa yang mereka lakukan, masyarakat Jogja menjadi merasa lebih tentram. Karena saya orang Jogja juga dan masyarakat Jogja. Jadi saya sebagai mantan anggota Kopassus, dan saya sebagai masyarakat Jogja, terutama masyarakat Jogja, saya merasa ini terlalu berat. Sebagai alumni dari sekolah hukum militer, sekolah tinggi hukum militer, saya melihat jalannya peradilan militer ini sangat bagus, dan saya acungi jempol. Cuma kalau istilahnya Bambang Wijayanto itu konstruksi hukumnya itu bagus, hanya amarnya itu tidak konsisten dengan fakta yang didapat begitu lengkap. Saya angkat topi. Kemudian pertimbangannya juga sudah menunjukkan masukan-masukan dan pertimbangan yang maksimal dari seorang hakim. Hanya keputusannya mengusik rasa keadilan buat saya sebagai tadi anggota masyarakat Jogja, karena saya melihat sebagai rakyat ini, orang yang korupsi ratusan miliar dihukum 10 tahun ya. Orang yang membebaskan rakyat dari rasa ketakutan, ya walaupun tidak semata-mata untuk itu, tapi akibat perbuatannya rakyat jadi terbebas dari rasa takut, itu kan menegakkan HAM sebetulnya. Nah, itu dihukum 12 tahun. Buat saya ini amar keputusan ini dengan pertimbangan dan fakta yang diungkap tidak konsisten. Gitu. Karena itu walaupun peradilan ini berjalan dengan bagus, dan menurut saya tadi saya ulangi, saya cungin jempol ya sebagai seorang ahli hukum, saya sebagai seorang pengacara juga, dan saya lulusan STAM tadi, saya bilang good. Hanya keputusan terus terang terlalu berat. Dan masyarakat Jogja, sesuai pengamatan saya, ini tidak puas dengan beratnya hukuman, bukan dengan perjalanannya, tapi beratnya hukumannya. Dan ini kita lihat saja gitu, karena masyarakatnya kan terbagi, yang ada kelompok-kelompok kecil yang menginginkan ini, wah ini harus dihukum, ini supremasi hukum kan, kita negara hukum, betul. Tapi manakala hukum itu tidak bunyi dalam sesuatu keadaan, maka yang bicara senjata itu kan, itu Cicero yang ngomong itu ya, pencetus demokratus itu. Jadi karena itu hukum harus betul-betul bisa ditegakkan. Nah, kalau preman berlalu lalang memeras rakyat, memperkosa, menikam orang semaunya,
tapi hukumnya tidak bisa menyentuh mereka, lalu apalagi yang bisa menghentikan mereka berbuat kalau tidak dihabisin gitu. Oke, Pak Hendro, publik yang mungkin tidak puas, kemudian bersimpati, berempati dengan para prajurit Kopassus yang saat ini menjadi terdakwa, apakah ada upaya untuk mendorong ke jalur hukum selanjutnya, banding dan yang lain-lain? Apakah ada upaya tersebut mendorong hal ini tetap di jalur hukum sehingga mendapatkan keadilan setidaknya? Ya, itu memang satu-satunya jalan yang terbaik ya, karena ini suatu peristiwa yang saya bilang secara hukum memang itu tidak dibenarkan ya. Tapi kalau kita tidak bisa memaklumi ini terjadi juga, itu tidak benar ya. Ini kita harus maklum ini bisa sampai terjadi, kenapa itu. Oleh karena itu memang bagusnya jalannya peradilan militer kemarin itu, saya mengikuti betul dengan cermat. Saya lihat bagaimana dia tidak menganggap ini perkara berdiri sendiri, Pak Imam. Ya. Jadi perkara ini ada sebab akibat. Itu saya lihat bagus sekali caranya. Kemudian yang kedua juga menyinggung tadi rasa keadilan masyarakat. Karena saya di kampung saya di Jogja, itu saya bicara sama masyarakat tidak senang gitu. Nah, jalur hukum yang bisa ditempuh ya eksaminasi publik ya. Kita bisa melalui eksaminasi publik. Misal itu ada jalur sendiri. Itu saya rasa kita lihat saja kalau itu sampai masyarakat Jogja ada pada menempuh jalur ini, berarti memang tidak puas dengan keputusan yang merupakan amar. Oke. Tadi Bapak sempat sampaikan juga bahwa ada konstruksi hukum yang menurut Bapak sebenarnya sudah relatif baik. Walaupun ada juga yang justru menilai belum lengkap karena misalnya masalah-masalah yang di sekitar yang jangan-jangan akar dari masalah tersebut belum terungkap. Misalnya pramanisme misalnya, kemudian kabarnya ada keterlibatan aparat-aparat lain dan yang lain-lain, ini belum terungkap di pengadilan. Menurut Bapak seperti apa? Cukup, sesungguhnya cukup? Saya kira kalau mau diungkap semuanya sampai ini ya bertele-tele nggak selesai-selesai gitu. Okay. Tapi apa yang sudah diungkap di pengadilan adalah hal-hal yang bersifat faktual. Yeah. Jadi yang tidak hanya barangkali itu kan namanya hanya analisa aja ya, spekulasi. Tapi faktual. Yeah. Karena itu kita tidak bisa hal yang barangkali yang masih di bawah tanah, masih di belakang tabir, kan nggak selesai-selesai nanti pengadilan ini. Yeah. Memang menurut saya ini sudah bagus kesimpulannya hakim bahwa ini semua spontan. Ya, bahkan ahli yang diajukan oleh penasihat hukum juga diterima oleh hakim. Saya appreciate juga itu. Indragiri ya, Reza Indragiri dengan di hierarki itu, hierarki itu ahli hukum pidana, ahli psikologi itu bisa diterima. Itu saya senang. Di militer itu kadang-kadang nggak diterima itu saksi-saksi itu. Jadi karena fokusnya pada penegakan disiplin. Gitu. Nah, ini kita sekarang bicara bukan hanya pada sisi benar dan salah, tapi kita juga harus pikir soal juga baik atau tidak baik kan gitu. Belum tentu orang yang dihukum itu orang jelek kan itu. Karena itu kalau hukum terlalu berat sampai dipecat apa, dia bisa jadi orang jelek. Kalau dia dipecat, dia suruh kerja di mana, cari pekerjaan, orang dipecat dari tentara nggak ada orang mau terima, kerja di mana-mana. Itu kan berat itu. Jadi orang dihukum, Soekarno-Hatta juga dulu dihukum karena melanggar hukum Belanda kan, tapi kan dia bukan orang jelek, nggak ada, mereka kan nggak ada Republik Indonesia ini kan. Nah, jadi orang yang dihukum belum tentu orang jelek. Orang ini sekarang dihukum, dia bukan orang jelek. Ini pertimbangkan loh, kalau sampai hukumannya begitu berat sampai harus dipecat, karena hukumannya itu kalau di tentara rata-rata kebiasaannya 5 tahun harus dipecat. Ya. Kalau di bawah 5 tahun tidak dipecat. Jadi ada pemikiran bahwa dihukum berat. 5 tahun itu hukuman kalau di tentara berat. Kalau hukuman di sipil kan masih banyak harus dibetulkan itu. Bisa keluar ada yang izin weekend lah, minggu itu rahasia umum sudah ya. Tapi di tentara nggak bisa. Apalagi jebloskannya di pom Guntur itu dari dulu udah paling mengerikan. Itu nggak bisa. Kalau 5 tahun tuh berat. Jadi kalau 5 tahun ke bawah, 4 tahun 11 bulan aja
tidak harus dipecat. Sehingga menyelamatkan dia untuk menyadari kesalahannya. Adil juga cukup adil. Saya bukan mendikte hakim, tapi ini kan harapan. Namanya Pak Imam kan banyak harapan. Dan dia bisa kembali ke kesatuan, memperbaiki diri. Jadi cuma satu aspek yang dia melanggar disiplin, yaitu hukum. Tapi moral kan dia bagus, profesional dia profesional. Dia juga esprit de corps tinggi, kan 4 ukuran dari organisasi yang solid. Mental, moral, disiplin, esprit de corps atau persatuannya, dan profesionalisme, 4 ukurannya itu. Nah ini cuma satu dihukum, hukumnya fatal. Jadi Pak Hendro setuju dengan pandangan mungkin orang tua terdakwa juga meminta juga tidak dipecat begitu ya, dan terdakwa juga salah satu yang diminta adalah tidak dipecat dari kesatuan. Dihukumnya memahami hal tersebut, tapi tidak dipecat. Bapak setuju? Ya, betul, saya setuju Pak Imam, karena gini. Ini anak-anak komando ini, ya saya kan juga bekas prajurit komando, pernah melatih prajurit komando juga. Kalau sampai dia nggak dapat kerjaan, dipecat, ya dia jadi preman bagaimana? Tambah susah loh mengatasinya. Kita bukannya orang yang 1 lawan 10, yang satu yang menang 10 pada kita 1 lawan 10 harus menang yang 1. Ya jadi ini artinya bahwa pasukan komando ini terlatih khusus. Dan memang dia fighter dilatih, bukan untuk berpolitik, bukan untuk 4 gulipat, ini untuk fighter. Kalau dia nggak ada kerjaan, dia bisa gabung sama preman. Kan kita harus ada pemikiran ke situ. Itu namanya orang bijaksana. Jadi harus ada suasana pembinaan di situ. Betul Hukuman sekali. tersebut harus juga menyeratkan itu. Pelajaran. Oke. Pak Hendro, kita berharap tentu Kopassus ini kan punya nama yang sangat baik, mengkilap lah, apalagi dari sisi teknis dan yang lain-lain. Banyak pihak, tidak hanya dalam negeri, luar negeri juga mengaku hal tersebut. Kasus ini tentu membuat kita terhenyak begitu ya, pasukan khusus, orang-orang yang sangat terlatih kemudian melakukan tindakan-tindakan yang tidak semestinya. Walaupun tadi Bapak sampaikan kita juga harus memahami sisi lain bahwa ini adalah reaksi dari sebuah aksi yang kita ketahui bersama. Ke depan Pak, kalau kita bicara ke masa yang akan datang, apakah harus ada revisi terhadap misalnya doktrin, pemahaman mengenai jiwa korsa dan yang lain? Ada pandangan terhadap itu? Menurut saya, itulah yang justru dikobarkan, semangat jiwa korsa, disiplin yang keras, profesionalisme yang tajam, dan mental yang membaja. Itulah prajurit komando, didoktrin seperti itu. Dan kalau dia menyimpang, dia dihukum. Nah, apa yang terjadi kan ini penyimpangan hukum, karena itu harus dihukum. Tapi hukum itu, lihat dong, yang saya bilang 4, dia melanggar 1, yang 3 kan justru dia berkibar dengan tinggi. Jadi kalau kita dihukum 10 tahun, ya seperempatnya lah itu yang kesalahannya, misalnya ya seperti itu. Itulah keadilan. Jadi memang adil itu cuma Tuhan yang bisa adil, manusia tidak. Tapi kan manusia bisa ngitung pakai matematika, poin-poin mana yang dilanggar. Ini peradilan militer itu udah yang paling cocok diterapkan untuk militer dan polisi. Dan ini peradilan militer bukan hanya di medan perang. Ya, kalau dia berbuat suatu kesalahan yang berhubungan sama sipil, itu namanya peradilan koneksitas, yaitu sipil militer. Siapa saja militer, berbuat apa saja. Karena pengadilan militer, undang-undang hukum pidana militer, itu adalah undang-undang hukum pidana biasa. Sama. Makanya gelar saya kan sarjana hukum, walaupun sekolahnya hukum militer. Itu karena itu adalah hukum pidana umum, hanya diperberat, dikasih tambahan dengan pelajaran militernya, tambahnya tuh sekitar 6 bulan kalau diakumulasi. Jadi sebetulnya sekolah hukum untuk dapat sarjana hukum 4 tahun plus 6 bulan lebih sedikit menjadi sarjana hukum. Dalam kurung militer, cuman nggak ditulis. Oke. Kemarin pada saat sidang begitu ya, ini kan ada bentuk dukungan dari publik begitu ya. Pak Hendro tadi juga sampaikan bahwa juga bagian dari masyarakat Jogja. Orang kampung saya pergi semua. Nah itu, saya ingin sedikit cerita Pak, apa yang kurang lebih dirasakan masyarakat Jogja terkait dengan peristiwa ini? Apa harapannya? Masyarakat Jogja itu adalah masyarakat tradisional, masyarakat adem yang menginginkan adem ayem, toto tentrem, masyarakat nerimo. Ya, itu jangan karena sifatnya yang demikian itu, terus hak ajasinya diinjak-injak. Dia jadi dikungkung oleh perasaan takut.
Dengan kejadian ini merupakan blessing in disguise. Mereka jadi bebas dari rasa takut. Jadi akibat dari perbuatan si Kopassus ini yang dihukum ini, mereka punya hak ajasi jadi terangkat. Sebetulnya itu, coba pikir yang luas itu, jangan sekotak-sekotak hanya mikirkan hak ajasinya orang per orang, hak ajasinya preman itu, terus jangan begitu. Buktinya hak ajasinya dia di pengadilan, saya datang juga, saya lihat disuruh duduk aja tidak kok. Kok diem aja itu? Aktivis HAM bilang dong, ini kan terdakwa harusnya boleh duduk, mau nggak boleh duduk, sikap sempurna, mentang-mentang dia tentara itu bisa pingsan 2 jam begitu. Orang biasa untung terlatih, itu kan kakinya kesemutan. Ya waktu itu masyarakat, siapa nggak tahu, saya bilang ke pembela pembela hukum, penasihat hukum, itu duduk dong, mintain duduk, minta ke hakim, Pak Hakim apa boleh duduk? Hakimnya tanya ke terdakwa, saudara-saudara masih kuat? Kopassus nggak pernah bilang tidak kuat sebelum dia mati. Pasti siap. Dia bilang tidak kuat. Jadi dia berdiri terus padahal kesemutan. Pembacaan vonis hampir 5 jam itu. 5 jam berdiri. Orang gila itu. Itu HAM itu. Tidak usah ditanya orang, kamu apa janji kamu mau saya bela nggak usah tanya. Bela aja kan gitu. Ya. Baik Pak, kalau dari sisi Bapak, kan tadi kita bicara hukum. Kalau hukum itu harapannya kan kita bisa menikmati keadilan, walaupun katanya keadilan itu memang akan sulit dicari. Tadi Bapak juga sampaikan keadilan sesungguhnya milik Tuhan gitu ya. Tadi kalau menurut Bapak, apa yang kira-kira hukuman apa yang relatif adil lah untuk para terdakwa yang saat ini sedang menjalani proses pengadilan? Menurut saya hukuman di penjara militer 5 tahun ke bawah dan tidak dipecat. Hukumnya tidak dipecat, karena kalau udah 5 tahun ke atas kan dipecat. Itu udah militer itu harus dipecat. Dan Bapak yakin militer itu sesungguhnya sudah cukup sepadan dengan keadaan dan fakta hukum yang terungkap di pengadilan? Menurut saya sudah bagus semua. Saya sangat senang mengikuti perjalanannya itu, peradilan itu. Hanya vonisnya aja yang saya anggap ini tidak kurang cocok dengan pertimbangannya. Di pertimbangan sudah ada kok rasa keadilan publik ini. Tiba-tiba kok 12 tahun. Apa hakim nggak tahu tuh 12 tahun itu dia harus dipecat? Betul, dia tahu. Sambil dipecat, dia nggak mikir kalau dipecat mau kemana orang ini. Oke, baik Pak Hendro. Salah satu yang menarik dari kasus ini juga akhirnya kita belajar atau publik secara luas gitu belajar untuk menaati hukum, sikap kesatria juga yang disampaikan oleh para terdakwa begitu ya. Dan ke depan kan TNI Angkatan Darat, kemudian juga TNI pada umumnya juga tentu kita berharap memiliki sebuah institusi yang sehat, kemudian juga di satu sisi taat hukum, tetapi juga di sisi lain juga tentu memiliki kapasitas yang lebih baik. Kalau di akhir-akhir dari sesi diskusi kita, dari kasus Cebongan ini, apa yang kira-kira mudah-mudahan bermanfaat untuk institusi TNI itu sendiri? Nah, pertama, TNI itu tidak tinggal di ruang hampa. Dia tinggal pada lingkungan, di negara hukum. Tegakkan hukum yang benar. Tegakkan keadilan yang benar, supaya yang bicara tetap hukum, jangan senjata bicara. Karena hukum tidak tegak, di negeri manapun bicara senjata yang bicara. Untuk itu, untuk menegakkan hukum, keadilan harus betul-betul bisa berdiri. Keadilan tidak berpihak, tapi harus ada pegangannya. Apa pegangan keadilan? Yaitu selalu menguntungkan pihak yang paling tidak beruntung. Itulah keadilan. Jangan sampai ada orang naik motor goncengan sama anaknya, ketabrak truk, meninggal anaknya, dia malah jadi tersangka. Dia kan orang yang paling tidak beruntung, yang nabrak dong yang jadi tersangka. Walaupun di dalam replay itu, di rekonstruksi kejadian, kelihatan bahwa ibu ini naik motornya karena kelengahannya, anaknya kandung meninggal ketabrak mobil. Jangan begitu menafsirkan hukum. Keadilan sejak dari awal sampai menuju kepada pengadilan itu udah harus ada rasa dari para aparat penegak hukum itu untuk menuju ke keadilan. Keadilan harus diarahkan kepada menguntungkan pihak yang paling tidak beruntung. Itu baru hukum bisa tegak.
Sekarang di kasus Cebongan kan masyarakat paling tidak beruntung ini. Itu harus diuntungkan itu dengan kejadian apapun. Soal orang itu dihukum, tapi bukan orang jelek. Kalau bukan orang jelek, pelihara dong supaya dia tetap baik. Dihukum 12 tahun mana bisa dia baik? Dia jadi jelek yang baik juga. Gitu Pak Imam. Oke, Pak Hendro, satu pertanyaan lagi. Kalau melihat kasus ini kan mungkin belum sampai di ujung karena kabarnya akan ada upaya banding begitu yang dilakukan oleh terdakwa menyikapi vonis kemarin. Harapan Bapak apa terhadap proses ini? Apakah ada harapan-harapan tertentu yang mungkin dialamatkan kepada proses ini? Ya, menurut saya ini kita tetap harus berjalan di atas jalurnya hukum. Oke. Nah, TNI sudah menunjukkan dirinya di peradilan militer yang menurut saya sudah begitu bagus. Dan saya dengar komentar-komentar dari para cendekiawan juga demikian juga, termasuk dari Komnas HAM ya, itu udah bagus. Jadi peradilan ini di DPR juga saya terbagi-bagi ya pemikiran. Tapi ini sudah bagus. Pengadilan sipil juga hendaknya yang bagus. Gitu. Artinya yang bagus itu yang benar. Jangan lupa pedoman keadilan yang saya bilang itu. Itu jangan menginterpretasikan dan menafsirkan hukum itu begitu dangkal. Karena setiap akhir dari suatu proses dari pengadilan itu hasilnya bisa jadi satu jurisprudensi. Dan hukum kita makin nggak karu-karuan kalau kita keadilan aja nggak ngerti gitu. Yang saya harapkan adalah kita benar-benar jangan cuma ngaku jadi negara hukum, tapi hukum kita benar-benar ditegakkan. Aparatnya juga mentalnya harus bermoral gitu, moral tinggi. Jangan orang bejat menegakkan hukum, ya gitulah akibatnya. Siapa yang jadi tersangka, siapa tersangka jadi tidak tersangka, begitu loh. Ya, Pak Hendro, tentu kita tidak ingin kasus ini berulang begitu ya. Ini mudah-mudahan kasus terakhir yang bisa kita saksikan. Dan apa yang kira-kira bisa Bapak sampaikan agar ya kita tidak perlu mengulang kasus seperti ini? Karena kabarnya kan akar dari masalah ini sesungguhnya bukan aksi yang para terdakwa lakukan, tetapi aksi-aksi yang lain, misalnya premanisme yang kerap kali tidak mendapat keperlakuan hukum yang tegas dan yang lain-lain. Apakah ini menjadi sorotan kita agar ini tidak kembali terulang di masa mendatang? Begini Pak Imam, negara kuat. Dalam hal ini negara hukum kita kuat apabila penegak hukumnya kuat. Aparat penegak hukum di Indonesia kan macam-macam. Ada polisi, ada jaksa, ada macam-macam. Ini termasuk tentara itu, walaupun dia bukan penegak hukum, tapi dia merupakan suatu kekuatan. Organisasi terbesar di satu negara itu tentara. Ya, jumlahnya juga banyak sekali ya. Nah, itu harus kompak. Kompak, semua permasalahan itu harus dikomunikasikan dengan baik. Dan juga harus sama-sama disadari bahwa hukum yang paling tinggi adalah keselamatan rakyat. Itu harus dipegang teguh. Selain itu nomor 2, nomor 3, nomor 25. Keselamatan rakyat nomor 1. Dan sampai saat ini kita yakini sesungguhnya mudah-mudahan kita menuju ke arah sana ya Pak. Ya, kita kan negara hukum tapi hukumnya nggak ada, gimana? Baik Pak Hendro, terima kasih untuk bincang pada malam hari ini. Kita akan terus lihat, kita akan terus saksikan bersama. Mudah-mudahan publik bisa menyaksikan sebuah pelajaran yang baik terhadap penegakan budaya hukum di Indonesia, dan mudah-mudahan tadi juga para prajurit juga mendapatkan keadilan seperti yang mereka inginkan dan keluarga mereka inginkan. Amin. Pak Hendro, terima kasih. Selamat malam. Dan saya demikian tadi diskusi singkat kami dengan Bapak Hendro Priyono, dan selanjutnya kita ikuti Indonesia Malam kembali bersama Adi Priyatmoko dan Airin. Silakan. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Hendro Priyono, Imam.